Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya kelas 1 MI Insan Mulia? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, semuanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan ya Allah, diberikan umur panjang sehingga bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang surah Al-Fatihah, yaitu surah yang pertama di dalam Al-Quran, yang dimana termasuk pembuka surah ya, karena awal ya. Kemudian untuk hari ini insyaallah kita akan mempelajari tentang surah An-Nas, yaitu surah yang terakhir dalam Al-Quran. Baik anak semuanya, selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya yang tidak bisa datang sekolah untuk langsung tatap muka, maka Pak Ustadz kirimkan video ya untuk pembelajaran Al-Quran Hadis. Nanti Anda bisa buka halaman 27, materi tentang surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Namun untuk siang hari ini kita akan mempelajari satu surah saja, yaitu surah An-Nas. Anak semuanya, Anda bisa lihat nanti di halaman 27, di sana surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Anda semua tentunya pernah ya merasa takut terhadap sesuatu ya, pasti pernah ya, mungkin takut terhadap anjing ya, anjing yang galak, takut terhadap ular, takut didatangi oleh pencuri ya, takut khawatir atau takut pencuri bisa masuk ke rumah sehingga mungkin malam hari pintu harus dikunci, jendela harus dikunci. Itu bentuk ketakutan kita yang namanya manusia, itu wajar. Kemudian ada juga ketakutan kita mungkin kepada makhluk yang tidak nampak, contohnya jin, setan ya, bisa jadi kita pergi ke suatu tempat yang angker, yang gelap gulita, kita merasa takut. Nah, kemudian kepada siapakah kita harus minta perlindungan? Tentunya sebagai seorang muslim kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tempat berlindung, Allah tempat kita memohon segala sesuatu, dijauhkan dari segala macam kejahatan maupun mara bahaya. Anak semuanya, kejahatan itu bisa terjadi di mana saja dan kapanpun ya. Jadi itu bisa saja terjadi. Maka kita harus senantiasa ingat kepada Allah ketika butuh pertolongan, bantuan yang di dalam hal ini yang menjaga kita dari segala macam bahaya, penyakit, musibah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan berlindung kepada Allah dengan membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq ya. Kedua surah ini dinamakan Mu'awwizatain, yang artinya dua perlindungan ya, dua surah yang isinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti selanjutnya Anda semuanya bisa buka halaman 29. Di sana ada dua gambar. Gambar pertama
yaitu dua orang siswa yang sedang sholat. Habis selesai sholat mereka berdoa kepada Allah agar dilindungi, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, termasuk mereka membaca surah An-Nas. Kemudian di gambar kedua ada gambar seorang siswi, seorang anak perempuan. Sebelum tidur mereka atau dia berdoa kepada Allah, minta agar dilindungi ketika dia tidur, dijauhkan dari segala macam bahaya. Karena saat tidur itu kita tidak bisa apa-apa, kita tidak ingat apapun. Ya, ada ular atau ada kalajengking, ada semut masuk ke tempat tidur kita tidak tahu. Ataupun ada jin setan yang mengganggu kita juga tidak akan tahu. Maka sewajarnya kita sebagai seorang muslim harus berdoa sebelum tidur. Salah satunya kita membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kemudian di bawahnya di sana ada ayat bertanya, ya, apakah kalian berdoa sebelum melakukan sesuatu? Nah, jawabannya ada di masing-masing ananda semuanya, ya. Tentunya yang sedang berdoa sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum masuk kamar mandi berdoa. Maka jawabannya ya, harus berdoa. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa berlindung hanya kepada Allah? Ya, karena Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia beserta seluruh isinya, termasuk manusia, jin, setan, hewan, binatang, itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Maka kita harus berlindung kepada Allah Tuhan kita yang menciptakan semuanya, dan termasuk kita berlindung dari segala macam mara bahaya. Selanjutnya ketiga, surah apa yang kalian baca ketika memohon perlindungan? Jawabannya tadi Pastor sudah jelaskan, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Ya, nanti biasakan sebelum tidur hendaklah minimal membaca An-Nas, Al-Falaq. Bisa ditambah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi. Nah, itu bentuk bahwa kita memiliki Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melindungi. Selanjutnya buka halaman 30, ya. Nanti di buku paketnya Anda bisa buka halaman 30. Anak muslim harus berdoa sebelum melakukan sesuatu. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang menciptakan semua makhluk di dunia, semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malaikat hamba Allah, makhluk Allah yang paling taat, tidak pernah ingkar kepada Allah. Semua perintah Allah diikuti, semua perintah Allah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, manusia ini ada yang taat, ada yang ingkar, ya. Ada yang manusia yang soleh, ada yang juga manusia yang tidak soleh, yang ingkar kepada Allah. Jadi yang soleh ini dia senantiasa berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, termasuk sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tetapi manusia yang ingkar, yang tidak mau ingat kepada Allah, mereka enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini nanti diancam oleh Allah dengan nerakanya. Tetapi orang yang soleh, yang berbuat kebaikan, yang taat kepada Allah, maka akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setan. Nah, setan ini selalu mengajak manusia untuk berbuat keburukan. Nah, dia berusaha untuk bagaimana agar manusia ini terjerumus, agar mereka nanti di dalam neraka ini mampu bersama-sama dengan sebanyak-banyaknya dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu manusia. Maka kita sebagai manusia yang beriman hendaklah menguatkan diri kita. Kita berusaha menjaga diri kita agar tidak tergoda oleh setan, rayuan setan dan melakukan suatu keburukan. Maka rajin-rajinlah membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq, ya. Kemudian karena kedua surah ini kita baca agar terhindar dari
kejahatan, dan baik kejahatan setan maupun kejahatan dari manusia. Selanjutnya paling bawah A, surah An-Nas. Satu, mengenal surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114. Catat ya. Surah An-Nas surah yang 114. Surah An-Nas adalah surah yang terakhir, yang paling akhir di dalam Al-Qur'an. An-Nas artinya manusia. Nanti kalau ada pertanyaan apa arti An-Nas, artinya manusia. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Baik, sekarang Pak Ustaz contohkan. Nah, sebelumnya surah An-Nas ini dianjurkan dibaca sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu usahakan baca An-Nas dan Al-Falaq. Pak Ustaz contohkan bacaan surah An-Nas. Nanti Anda bisa dengarkan, bisa ikuti. Kalau belum bisa baca Arabnya, bisa lihat di juz amma yang ada Latinnya ya, huruf Indonesianya. Dengarkan, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu bacaan surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6. Ya, nanti kan semuanya hafalkan ya, terus berusaha per kata. Kalau sudah per kata bisa per ayat. Misalnya qul a'udzu sudah hafal, bi rabbin nas sudah hafal, nanti disambung qul a'udzu bi rabbin nas ayat 2 malikin nas dan seterusnya. Kalau sudah merasa hafal ayat 2 dan dilanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 3, ayat 4 sampai ayat 6. Ya nak ya. Itu dulu untuk pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu materi tentang surah An-Nas. An-Nas artinya manusia, terdiri dari 6 ayat, termasuk surah yang terakhir di dalam Al-Quran, dan dianjurkan dibaca sebelum tidur. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi